Ibu narasumber kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Koma. Izin saya sudah berdiri ya Bapak Ibu ya. Jadi biar tidak ngantuk karena saya lihat di sini udah mulai powernya mulai menurun nih. Ada mungkin udah ngantuk, udah pundar seperti itu. Jadi kita mulai dulu dengan ice breaking saja dulu ya Bapak Ibu. Yang di depan, yang di belakang merapat ke depan. Kita akan ice breaking dulu biar bisa mengantuk gitu. Ya, jadi ice breakingnya gampang. Jadi silakan berdiri Bapak Ibu. Kita pegangan. Berdiri semuanya. Biar tidak ngantuk. Ibu pernah berdiri? Berdiri apa? Jangan yang lain Pak ya. Oke. Jadi ketika sudah berdiri semua, saya juga sudah berdiri Bu ya. Jadi ice breakingnya kita ajak hari ini ke depan, ke kiri, ke kanan. Ya. Jadi saya akan ajak Bapak Ibu itu tertawa selepas-lepasnya. Jangan hihihi, haha juga boleh ya. Jadi ketika saya suruh ke kanan Bapak Ibu ya, silakan menghadap ke kanan dan tertawa selepas-lepasnya. Kalau saya ngomong ke kiri, maka Bapak Ibu ada ke kiri juga, tertawa selepas-lepasnya. Dan begitu juga ketika di depan, hadap ke depan gitu misalnya. Silakan tertawa dengan gerakan tangannya diangkat dan badannya berpulang. Ya Bapak Ibu ya, biar semangat, kita charge lagi energinya. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap Bapak Ibu? Pak Wayan sudah? Sudah Pak Wayan? Sudah? Pak Wayan sudah berdiri? Saya mulai ya. Hadap ke kanan. Yang lepas ya Bapak Ibu. Hadap ke kiri. Hadap ke kanan. Saya belum lihat ini tertawa yang bulat. Saya tidak melihat di sini ketawanya lepas, masih ada itu Bapak Ibu belum lihat, jadi takutnya kentut jadinya kan, gitu ya. Paham Bapak Ibu? Silakan ada ke depan dulu lagi. Oke, ya. Hadap ke kanan. Hadap ke kiri. Hadap ke kanan. Hadap ke kiri. Tapi kalau belum kompak ketawanya saya bisa pulang lagi. Ya udah, hadap ke kanan. Hadap ke kiri. Hadap ke belakang. Karena materinya lumayan berat sebenarnya. Kalau kita lihat materinya lumayan, ini tadi juga penyampaian dari bapaknya tentang hukuman gitu. Artinya kebetulan nyambung dengan kegiatan kita hari ini, diseminasi budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah ice breaking ya. Jadi pertama ya, sebelumnya Bu Widani sudah memaparkan tentang tujuan dari Ki Hajar Dewantara ya, bahwa beliau itu menyatakan bahwa kita sebagai pendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak itu sendiri ya. Jadi kita tidak bisa contoh ketika kita jadi petani, kita ketika menanam padi, kita menginginkan hasilnya adalah jagung. Seperti itu ya. Nah, itu juga sebaliknya.
Jadi kita sebagai pendidik itu diharapkan menuntun sesuai dengan kodratnya, ya. Nah, jadi di dalam lingkungan kita lihat sekolah Bapak Ibu ya, kita sudahkah anak-anak hormat kepada kita? Atau kita melakukan lingkungan yang positif sudah Bapak Ibu ya? Yang misalnya tadi yang disampaikan ada kegiatan 3S, senyum, salam, sapa, saling menghargai, saling menghormati, yang dimana nanti itu akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah, ya, yang menjadi budaya positif yang di sekolah. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, next book. Nah, coba kita lihat dulu ya mengenai kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan pemantik di sini, Bapak Ibu bisa lihat ada kasus Ibu Ambar, ya. Ibu Ambar ini guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, selanjutnya saya minta Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ayo Bapak Ibu, dari ilustrasi pertanyaan pemantik itu, kira-kira Doni ini kenapa? Apa alasan dia melakukan tindakan seperti itu? Ada yang mau memberikan penjelasan? Ya, Pak, siapa Pak? Pak Galih. Coba Pak Galih, kira-kira kalau Pak Galih berada di posisinya Ibu Ambar itu posisinya Bu Ambar apa gini? Nah, mungkin alasan Doni itu kan banyak mungkin perspektifnya. Yang pertama mungkin karena kurangnya uang jajan. Yang kedua kemungkinan dia memang sebagai orang yang paling preman di kelas, kemungkinan, ya kan? Atau bisa juga si Doni ini emang memiliki kenakalan yang dari kecil. Nah, untuk menghadapinya itu mungkin kita cari tahu alasan yang pertama itu apa. Misalnya kalau kita Doni itu kekurangan uang jajan, kita tanya dulu dari orang tuanya seperti apa. Kita nggak boleh mengejas anak itu, oh karena ini nggak boleh. Kita lihat dulu latar belakangnya seperti apa, baru kita memberikan solusi sesuai dengan apa emang keluhnya dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Galih atas responnya. Kalau menurut Pak Galih itu mungkin saja dia itu memang sifatnya seperti itu, atau dia memang dari segi ekonominya dia kurang. Ya, nah caranya Pak Galih itu dia bisa melakukan koordinasi dengan orang tua. Ya, mencari penyebab kenapa sih si Doni ini melakukan tindakan yang seperti itu. Oke, setelah Pak Galih ada lagi satu mungkin yang memberikan pemaparan. Bisa? Bu Nari? Baik, terima kasih Bu Eka. Mungkin menurut saya pertama kali yang didekati itu adalah Doni, ya. Kenapa dia sampai meminta bekal? Seperti Pak Galih bilang, kenapa dia sampai meminta bekal dengan bisa kepada temannya? Apakah karena memang kekurangan atau karena memang ada hal lain? Nah, itu yang pertama adalah pendekatan dengan Doninya dulu. Kemudian baru mungkin nanti kita akan ke orang tuanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nari. Jadi hampir sama dengan pendapatnya Pak Galih ya, bahwa kita yang pertama melakukan pendekatan. Kalau kalau misalnya Bu Nari jadi Ibu Ambar. Nah, baik Bapak Ibu, dari pertanyaan pemantik tersebut kita melihat ya kondisi siswa ini kaitannya mungkin BK sudah familiar mungkin karena melihat situasi siswa yang terkadang kita lihat di luarnya ini, oh seperti ini ya. Nah, tahukah Bapak Ibu ketika siswa melakukan sesuatu yang artinya tidak baik,
itu ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Ini kami dari pelatihan guru penggerak. Sibuk. Ya, coba diperhatikan Bapak Ibu, ini menurut dosen William Glasser ya. Jadi seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi seluruh tindakan manusia ini semua dilakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapat apa yang diinginkan. Nah, ketika apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini artinya untuk membangun budaya sekolah positif dengan lingkungan yang aman, mendukung murid. Jadi ini bisa salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru memahami kebutuhan dasar yang ada pada mendasari perilaku murid tersebut. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Bisa jadi. Kita lihat ya bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Pak Ibu? 5. Yang dimana kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi tidak hanya murid, kita pun kalau posisinya pasti ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ya. Karena kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi ini paling penting ya. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi apa? Iya, fisik sama biologis ya. Fisik itu apa? Berarti pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal. Jadi kita manusia masih membutuhkan kebutuhan dasar tersebut. Ya, yang biologis. Nah, berarti biologis kalau saya terlalu jauh ini bahaya nih saya ngomongnya, ya. Nah, jadi biologis ini yang berasal dari dalam atau tentang reproduksi juga bisa, ya, Bapak Ibu ya. Karena seperti itu menurut Williamnya. Terus selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini Bapak Ibu, coba ketika kita berada di lingkungan, ya, pasti semua orang menginginkan ada rasa diterima, ya, rasa sayang, diterima, bahwa keadaan kita itu dihargai, diterima dalam suatu lingkungan, seperti itu. Selanjutnya ada penguasaan, ya. Jadi ini berhubungan dengan kekuatan dalam mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, ya. Mungkin tadi bisa contohnya si Doni ini ingin seperti preman, dia menunjukkan kekuasaan seperti itu bisa. Next Bu Ida. Selanjutnya adalah kebebasan. Apakah Pak Ibu mau dikekang? Sebagian artinya pasti tidak mau kan dikekang ya. Jadi manusia itu pada dasarnya juga membutuhkan yang namanya kebebasan, ya. Artinya dia akan mandiri, ya, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kalau kita lihat anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal baru. Dan terakhir kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi kalau kebutuhan kesenangan pasti kita akan membutuhkan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kira-kira Pak Ibu ada yang tidak dibutuhkan dalam 5 kebutuhan tersebut? Semua kalian butuhkan Bapak Ibu? Iya. Begitu juga dengan perilaku murid kita. Berarti ketika kita melihat murid kita tidak, artinya dia bisa tidak berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal, berarti ada kebutuhan dari murid itu yang tidak terpenuhi. Contohnya tadi, ya, ada yang mengambil bekal makanannya merampas paksa, dan bisa jadi dia itu 5 dasar apa yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Oke, coba next Bu. Stop, udah. Nah, coba kita ada 3 ilustrasi.
Yang pertama, Bimo seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Ya, nah dia itu menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah gitu dia bilang. Kira-kira kalau dari nomor 1 ini kebutuhan apa sih yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh Bimo, Bapak Ibu? Kesenangan, Bu Lari? Kasih sayang, ada lagi pendapat yang lain? Apa? Perhatian. Oke, kita skip dulu ya, tampung dulu. Kedua, nah ilustrasi kedua, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh Ibu Rani, gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Gitu ya katanya si Dinda ini. Nah, kira-kira kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kebebasan. Oke, jadi rasa senang. Oke, kita skip dulu ya Pak Ibu ya. Nah, soal ketiga. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini ya, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Kesenangan? Ada lagi jawaban berbeda? Kira-kira apa sih? Apa lagi? Apa Pak Ibu? Selain kesenangan ada? Tidak ada? Kesenangan? Oke, sepakat ya? Oke, mari kita lihat jawabannya. Oke, coba dilihat Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kesenangan. Jadi si anak ini ingin tertawa, dia senang berlari ya. Jadi dia membutuhkan kebutuhan dasar atas kesenangan. Ya, selalu keras menuju lari ke jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Menurutnya dia itu senang. Dia itu bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Yang kedua, itu adalah kebebasan. Kita lihat bahwa Dinda ini, dia itu sambil bernyanyi mengerjakan tugas, kan? Berarti dia itu ingin yang namanya kebebasan. Selanjutnya yang ketiga ada, nah ini kalau kita lihat, ini si Dimas ini kan dia ingin menyetir mobil ya, kemudian akhirnya dia bisa, dan dia bilang menyetir mobil itu seru. Kalau kita lihat ini adalah penguasaan. Jadi dia ingin menunjukkan dirinya itu terampil. Dia itu sudah bisa, ya, apa yang sudah dicapai oleh dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, oke, next Linda. Stop dulu, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Ya, contoh sudah kita jawab tadi bersama. Nah, coba Bapak Ibu, kita akan menyimak video yang saya tayangkan. Oke, silakan Bu Linda. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari mau dengar kan?
terlambat. Kayla, sini kok. Apa ada alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran bukan lagi? Macam kok? Tunggu. Nyetop kau Kayla, jangkel. Gara-gara kau, kita semua tidak belajar. Lempang ini, pukul saya dulu. Sudah. Jangan lagi lempar. Kayak lagi kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah 2 kali gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kayak? Kok terlambat? Gak usah banyak alasannya. Begini kapan? Sepanjang pelajaran mingguan ini, kok berdiri terus depan? Udah terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku sudah kasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk Kayla. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa? Berdiri kok. Hari ini saya tidak terlambat. Bagaimana cerita kamu kok? Kok tidak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan dulu kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku dengan berdarah. Terus sudah antar ke rumah sakit, sudah pergi sekolah. Yang kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus tak ke rumah sakit setelah makan dengan mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tak masuk sekolah. Apakah
saya juga mendapatkan elaborasi melihat video ini. Saya benar-benar merasa kita pun manusia ingin memenuhi kebutuhan dasar ya. Dan kita melihat siswa, ketika kita melihat tampilan siswa itu secara fisik ya, secara langsung itu belum tentu di dalamnya seperti itu. Jadi saya pengalaman walaupun di sekolah lama, saya juga sempat jadi wali kelas IPS, yang dimana kalau kita lihat siswa itu bandelnya itu mereka ada alasan, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Makanya saya apresiasi dengan guru BK ya, terutama menangani itu sulit, harus benar-benar ada pendekatan. Jadi kita sebagai guru ya, saya ajak Bapak Ibu menonton biar artinya mindsetnya terbuka, bahwa kita merasa siswa itu adalah anak kita sendiri ya, yang dimana Bapak Ibu silakan lihat bila Bapak Ibu berada di posisi guru tersebut. Nah, penerapan disiplin apakah yang Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu lihat tayangan pertama, kira-kira respon Bapak Ibu gimana? Apakah sama dengan ibunya itu? Terlambat? Tidak ya? Langsung marah misalnya? Nah, jadi kita diharapkan sebagai pendidik juga sama seperti itu. Kita harus memiliki yang namanya posisi kontrol guru dalam menangani siswa. Karena tadi sudah disebutkan oleh Bu Ida, antara hukuman, konsekuensi itu bentuknya memang kelihatannya sama. Di mana hukuman itu udah pasti dia ke arah yang negatif. Ya, jadi diharapkan kita itu memberikan kesadaran ke siswa bahwa perilakunya mungkin salah, sehingga siswa itu kalau siswa sudah menyadari dirinya salah, pasti dia akan memperbaiki. Ketika kita menghukum, maka apa yang terjadi? Dia akan memberontak, malah membenci kita, atau yang menjaganya di jalan. Nah, itu kondisi terjadi ya. Next, Bu Ida. Nah, kita lihat Bapak Ibu, posisi kontrol guru ada 5 Bapak Ibu G. Yang pertama itu adalah penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, jadi next Bu untuk penghukum. Kalau yang tadi itu kira-kira apa posisinya Bu? Videonya langsung hukum ya. Nah, coba lihat untuk penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan fisik maupun verbal. Ya. Terus biasanya kalau penghukum itu senantiasa akan berkata patuhi aturan saya atau awas. Ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Kamu tidak pernah benar. Berarti langsung menjudge orang itu seperti itu. Ya, itu yang namanya penghukum. Di mana nada suaranya biasanya suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan menunjuk bahkan menghardik. Itu yang menghukum ya, penghukum. Nah, jadi hasilnya nanti kemungkinan murid ini akan marah, mendendam dan bersikap agresif seperti tadi ya. Karena dia sudah dihukum, yaitu malas bercerita artinya karena dia sudah ada rasa dendam atau tidak suka. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut di sini. Ya, bersuara lebih lembut, membuat perasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Ya. Nah, kata-katanya biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Ya, itu biasanya. Jadi dibuatlah siswa itu merasa bersalah. Tolong dong pikirkan orang tua kamu gimana nanti punya anak seperti kamu. Nah, itu cenderung membuat rasa bersalah. Nah, hasilnya di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, di mana murid akan merasa menjadi orang yang gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Oke, next Bu Ida. Teman. Nah, posisi teman. Ya, kalau kita lihat
Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya untuk mengontrol murid itu sendiri. Ya. Nah, jadi untuk posisi teman ini bisa berarti positif, bisa untuk negatif juga. Adapun guru di posisi teman ini, dia akan mempengaruhi seseorang dengan berkata, ayolah bantu demi bapak ya. Nah itu. Ya, terus, ayo apakah tidak ingat selama ini bantuan yang bapak berikan? Nah, adalah humoris atau bercandanya, ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya siswa itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini dampak positif. Kalau dampak negatifnya, siswa ini akan ketergantungan dengan guru tersebut. Masih saya dibela sama si A, si bapak A, atau si ibu B, misalnya gitu ya Pak Ibu ya. Nah, itu posisi teman. Selanjutnya ada posisi pemantau, berarti mengawasi. Ya, posisi mengawasi, kita itu bertanggung jawab dan berperilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi biasanya pemantau ini akan menanyakan peraturannya apa konsekuensinya jika kamu melanggar, apa sanksinya. Nah, biasanya ini nadanya datar, ya, bahasa tubuh yang formal. Jadi hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Ya, jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Jadi datar. Kalau kita lihat tadi pengukur itu pasti marah, ya. Kalau kita lihat tadi itu pemberi rasa bersalah pasti agak lemas, ya. Kalau sebagai teman itu pasti gimana? Iya, dia ceria sambil humor, ya. Kalau ini ekspresinya dia datar, ya. Ya, jadi guru tetap harus memantau. Murid tetap itu dibuat tidak nyaman, ya. Misalnya karena dia harus tinggal di luar kelas misalnya. Selanjutnya terakhir posisi kontrol guru, ya, sebagai posisi manajer. Ya, dalam posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, jadi itu di mana seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Ya, apakah ingat dengan kesepakatan kita atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya, terus, nah jika kamu meyakininya, apa yang akan kamu perbuat selanjutnya? Jadi seperti itu posisi manajer. Hasilnya apa? Hasilnya nanti di mana akan ada fokus pada murid, bukan membahagiakan guru atau orang tua. Ya, jadi murid sudah tahu adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Bapak Ibu bisa bedakan 5 posisi kontrol guru, ya. Dari sebagai apa? Pertama tadi penghukum, ya, posisi ya pemberi rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Bisa dibedakan Bapak Ibu? Bisa? Mirip? Mungkin yang miripnya itu yang mana? Pemantau ya sama manajer ya. Next, Bu Wida. Next, ini udah ya. Nah, Bapak Ibu
Ibu sudah di posisi kontrol yang mana? Dari 5 posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi kontrol yang mana? Penghukum, pemberi rasa bersalah, apa lagi? Manajer, teman, pemantau yang mana? Bu Sagung udah sampai manajer. Oke Bu, terus Bu Dini sudah sampai mana Bu Dini? Sampai mana ya? Sampai di sini. Oke, kalau Pak Rahmat teman. Bu. Oke, supaya bisa diterima bisa jadi teman. Oke. Kayak gimana gitu ya? Oke, nanti sama-sama ya belajar ya. Bu Yarati, kira-kira ada posisi di mana Bu? Sebagai teman juga. Pak Swante, dari posisi mana nih Bapak posisi kontrol yang mana? Udah dijawab. Di atas mana nih Pak? Kan ada tahapannya itu, dari bawah naik. Mana Bapak? Saya juga ini Ibu, kadang-kadang juga bersituasi. Oh, tergantung situasi dan kondisi bisa. Kadang-kadang pernah sebagai manajer mungkin sebagai teman media, tapi yang marah-marah dari itu penghukum juga pernah jujur saya tergantung situasinya ya. Seperti Bapak Ibu semua ketahui sudah berapa kali ya, mungkin 2 tahun saja tidak pakai acuannya. Setiap kali buka, jujur ya, kata buka sebenarnya itu sesuatu ada yang bermasalah ya. Jujur apa tindakan kita secara diam-diam itu biasanya kita datang ke rumahnya Bu, tapi kita kan tidak expose to, kita ada, bahkan kita pernah melibatkan banyak waktu sampai ke sana di Lea ya gitu ya. Mungkin Pak Kepalanya udah tahu, teman-teman banyak. Ini 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu jadinya ya. Kalau tahun ini saya sendiri aja menyelesaikan bisa kok. Kalau dulu memang nggak bisa. Apa masalahnya? Masalah yang paling utama kita adalah karena siswa kita mungkin 50% lah diterima dari KIP. Ya enggak ya, semuanya mungkin tahu. Sebagian besar siswa kita dari KIP Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya memang ada beberapa yang murni. Ya Bu, benar. Maunya kita dari penghukum ya, dari sini bayaran saya menghukum gitu. Baru sampai di sana dijadi imam ya, itu kenyataan. Dari sini sebenarnya saya mau ke rumahnya itu lumayan sedikit naik tensinya gitu ya. Udah hujan, sudah berangkat, kita harus nyari siswa. Kalau Sherlock dia mungkin share tempatnya. Dan akhirnya selama ini ya pengalaman kita, semua anak yang bermasalah mudah-mudahan ke depannya tidak ada masalah, akhirnya dia jadi orang baik. Itu yang saya maksud ya. Kebanyakan ya, bukan berarti saya mendoakan semuanya biar bermasalah biar jadi baik, enggak ya. Bu Sagung mungkin lebih tahu dari saya bertanya. Dia sampai bahkan punya apa gitu sama siswa, sekarang baiknya luar biasa kan anaknya. Mungkin setiap hari dikasih duit ya Bu ya, hidupnya sekarang. Saya di ini Pak, di traktir kan ada sebut itu yang traktir buat. Oke, terima kasih Bapak Swante. Ya, itu dah artinya berarti siswa-siswa yang berperilaku seperti itu ada kebutuhan dasar yang mereka tidak penuhi Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Laya Swante ya. Tadi atas ceritanya tadi. Nah itu yang dimaksudkan Bapak Ibu nih, bahwa perilaku murid ini kalau dia berperilaku yang tidak baik pasti ada di mana kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Jadinya kita guru itu diharapkan memiliki posisi kontrol yang mana kira-kira Bapak Ibu harusnya? Yang mana? Ada yang bilang tadi ada situasi kondisi, ada yang bilang teman,
pemantau, ada yang sudah menjadi manajer. Nah, kalau kita bisa diharapkan kita menjadi posisi yang sebagai manajer, ya artinya guru dan siswa itu sama-sama mendapatkan hal yang baik. Ya kalau tidak bisa manajer, minimal lah di posisi pemantau. Ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Karena ada masing-masing hasil dari posisi kontrol yang mana kita gunakan. Ya, diharapkan untuk penghukum itu sudah tidak ada, karena dia berkonotasi negatif yang nanti akan menjadikan dendam. Ya, jadi ini baru harapan. Jadi Bapak Ibu, termasuk saya juga lagi berusaha bagaimana kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru itu di posisi manajer. Kalau saya masih sampai mungkin tahapnya di pemantau. Nah ini karena kita kan tahapnya dari pendidikan pelatihan guru penggerak, kita juga diajarkan seperti itu. Jadi kita pengibasan di sini, saya harapkan Ibu Bapak juga nantinya seperti itu. Next, Bu Ida. Nah Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu mengidentifikasi 5 posisi kontrol guru. Ya, bisa dicermati Bapak Ibu ya. Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Yang mana Pak? Penghukum. Ada jawaban berbeda? Ada? Ada jawaban berbeda? Penghukum ya? Oke, lanjut dulu. Ayolah lakukan demi ibu ya nak. Posisi apa ini? Teman. Ada lagi jawaban lain? Ada? Terus apakah kamu mau mendapatkan poin tambahan? Apakah kamu mau mendapatkan poin tambahan? Manajer? Boleh? Ada pendapat lain lagi Pak Dewa? Jawaban apa? Pemantau. Oke. Ada lagi? Oke, udah sementara skip dulu ya. Next, saya kecewa sekali dengan kelakuanmu. Saya kecewa sekali dengan kelakuanmu. Pemberi rasa bersalah. Ada lagi? Ada? Pemberi rasa bersalah. Oke, kita sementara ini dulu. Terus, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Lalu? Manajer. Ada lagi jawaban berbeda? Atau saya bingung mesti? Ada? Manajer. Oke, skip. Terus selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Memberi rasa bersalah. Oke, next. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Oke, lanjut. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira apa ini? Penghukum. Ada lagi yang berbeda jawabannya? Oke, penghukum dulu ya sementara. Terus, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Teman. Terus, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Apa? Manajer, pemantau. Oke, coba kita lihat jawaban yang benar. Ya, Bapak Ibu, kita lihat kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum, berarti sudah langsung menjudge orang itu. Ya, seperti video yang saya tayangkan, selalu terlambat. Kamu terlambat terus-terusan. Berarti sudah menghukum dia tanpa memberikan si anak tersebut klarifikasi. Ya, terus ayolah lakukan demi ibu ya nak, ini teman. Ya. Terus apakah kamu mau mendapatkan poin tambahan? Itu pemantau. Artinya biar diikuti ya. Terus saya kecewa sekali dengan kelakuanmu itu membuat rasa bersalah. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini?
Nah, ini membuat rasa bersalah. Ya, sehingga dia akan bersalah dengan orang tua, dia akan menjadi pribadi yang gagal merasa ya. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia perbaikinya? Itu manajer. Berapa manajer? Ya, baik Pak Ana. Jadi guru memberikan siswa ini menemukan ya apa solusi yang harus siswa ini lakukan seperti itu. Makanya dia disebut posisi manajer. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Ini tentu adalah hukuman. Langsung menjudge ya. Terus ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini teman. Dan terakhir, kalau terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Ini konsekuensi ya. Berarti itu adalah pemantau. Ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita mencoba belajar menjadi posisi kontrol minimal pemantau untuk menjadi manajer. Nah Bapak Ibu, dalam posisi kontrol manajer ya kita dipraktekkan dalam istilahnya adalah segitiga restitusi, di mana next Bumida dalam segi tiga restitusi ini ya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga nanti penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang secara positif ya, yang akhirnya membentuk karakter murid yang positif juga. Nah, ada karet segitiga ya. Sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ini dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita akan memberikan siswa itu ya bahwa kesalahan yang mereka buat adalah proses dari pembelajaran oleh siswa tersebut. Yang kedua adalah berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dengan tidak menjudge dia, membuat dia kecewa, yang nanti dia menjadi identitas gagal, diharapkan segitiga restitusi ini akan mengarahkan murid ke ya identitas yang sukses, memahami kesalahannya dan melakukan yang baik seperti itu. Terus jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat banyak kejadian ya ketika guru menghukum murid, apa yang terjadi kalau misalnya dia tidak dia mempraktekkan penghukum. Ya, banyak kejadian di luar sampai kriminalitas terjadi karena murid ini dendam. Ya, makanya dia jadinya agresif seperti itu. Nah, di mana dalam menstabilkan identitas? Halo Bapak Ibu. Hai Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Oke. Semangat ya? Lebih sedikit Bapak Ibu. Yes. Di mana dalam menstabilkan identitas kita akan mengajukan pernyataan maksudnya ya, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar ya. Terus manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Ya, itu bisa pernyataan seperti itu bisa dikasih tahu siswa. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, jadi melalui emosi ini anak akan yang awalnya tidak mau bercerita akan mau bercerita. Kalau kita langsung menjudge tanpa menanyakan ini dulu, si anak tidak mau akan terbuka dari sisi emosional atau kedekatan emosional. Next, Bu Wida.
Sisi yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Prinsipnya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Ya. Terus pernyataan bisa Bapak Ibu katakan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Nah, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Bisa dengan cara seperti itu, Bapak Ibu. Next, sisi yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, tadi sempat disinggung ada kesepakatan Bapak Ibu kan? Aturan. Nah, aturan sama keyakinan kira-kira sama apa enggak? Tadi aturan, keyakinan sama apa beda Bapak Ibu? Beda? Bedanya di mana? Coba Ibu satu kan? Bu, yang mana ini? Terima kasih aturan dan keyakinan. Kalau aturan itu harus ditaati. Kalau keyakinan itu tergantung dari kita. Seperti misalnya kita kan kalau di Indonesia itu yang umum keyakinan kita kan banyak ya, yang mana kita yakini ya itu datangnya dari dalam hati. Kalau apa namanya, aturan itu dibuat, aturan itu untuk membuat lebih baik, itu membuat apa namanya, kalau tadi karakter yang lebih baik, kalau di ya, kalau keyakinan dari dalam hati dari ya, kalau aturan itu dari itu dibentuk aturan itu dan kita semangat istilahnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sago. Ya, dapat saya ambil poinnya ya. Dari aturan itu kan biasanya tata tertib itu dibuat di luar. Ya, artinya kalau keyakinan sudah pasti itu berasal dari dalam atau intrinsiknya dia, meyakini. Ya. Nah, tadi disampaikan juga tentang aturan dan keyakinan itu berbeda Bapak Ibu. Kalau aturan itu pasti faktornya adalah eksternal. Dia diatur. Ya. Dia ada yang mengontrol dia. Kalau keyakinan itu sudah pasti datang dari dalam dirinya sendiri yang meyakini. Kayak tadi kalau aturan pakai helm kan itu ya. Nah, pakai helm itu adalah aturan. Berarti itu kan diatur atau diperintah oleh orang lain. Ketika seseorang meyakini bahwa itu adalah untuk keselamatannya dia, ya, misalnya memakai masker untuk kesehatan, misalnya, maka dia akan melakukan itu dengan baik. Begitu juga diharapkan di kelas nanti dibentuk yang namanya keyakinan kelas, ya, menghindari kata-kata yang negatif, mengirim ke positif. Misalnya dari dilarang buang sampah di sini, mari menjaga kebersihan. Mari buang sampah di tempatnya. Kira-kira yang mana lebih enak didengar Pak Ibu? Kalau larangan sama keyakinan, dilarang buang sampah, mari kita buang sampah sesuai tempatnya. Lebih manis yang mana? Mari ya. Nah, itu artinya. Jadi dalam segitiga restitusi ini dalam menanyakan keyakinan, ya, itu setelah dibuat, artinya dibuat keyakinan bersama murid ya. Jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam
Kemudian saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, itu terus pertanyaannya, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, artinya nyambung Bapak Ibu. Kalau menghukum kita lihat itu lebih ke penjudge namanya, lebih baik bahasanya mungkin ke arah yang positif, mengajak seperti itu, atau yang muncul dalam intrinsik murid itu sendiri. Next, Bu Wida. Nah, Pak Ibu, ini yang tayangkan salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi dalam guru ini menangani murid. Silakan, Bu. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Ya, ini Mr. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka. Mana itu Eka? Pak, kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, baik Bapak Ibu. Itu contoh dari video segitiga restitusi yang mungkin nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam menangani siswa. Intinya pendekatan emosional itu perlu dengan siswa Bapak Ibu. Ya, jangan menjudge dulu. Biar siswa mau bercerita, mau menyadari kesalahannya dia itu apa. Sehingga kalau dia sudah sadar akan kesalahannya, ya, maka dia akan mau memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Diharapkan seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah,
pemecahan masalah sebisa mungkin relevan. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi dari segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Baik Bapak Ibu, sekian ya materi yang bisa saya paparkan. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kedua narasumber. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dari lubuk hatinya paling dalam, saya persilakan karena materinya sangat menarik ya, mengenai diseminasi budaya positif, baik itu pendekatan kepada siswa, kemudian bagaimana kita caranya mengolah emosi saat menghadapi seorang siswa. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh berupa refleksi mungkin apa yang sudah dipelajari hari ini, hal baru apa, terus artinya kedepannya bagaimana. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau dia? Oh ya, iya. Baik, izin bertanya kepada Ibu CDP guru penggerak angkatan 10, yaitu Bu Nida dan Bu Eka. Di sini kan judulnya diseminasi budaya positif, yaitu mengimplementasikan budaya positif. Pertanyaannya adalah, sebagai calon guru penggerak, budaya positif apa yang sudah diinisiasi atau yang sudah diimplementasi di sekolah kita ini? Gitu. Baik, pertanyaannya Pak Rama mengenai saya sebagai calon guru penggerak, ya. Artinya yang nanti akan dari pelatihan ini biar bisa hilang C-nya ya, tentu kita harus menerapkan nanti walaupun kita udah selesai pelatihan. Nah, adapun implementasi apa sih yang sudah saya terapkan dalam budaya positif, ya, itu yang pertama hal sederhana dalam kelas, mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa, ya, itu adalah nilai kebajikan budaya positif yang artinya tidak hanya di kelas, di luar pun kita akan lakukan seperti itu. Kemudian salim, ya, kegiatan salim. Nah, itu kita akan budayakan. Saya udah kasih tahu ke anak-anak, ya, tidak menutup kemungkinan karena ini sempat terjadinya pandemi, ya, mungkin seperti itu anak-anak jarang menerapkan. Padahal dulunya anak-anak ini sudah sering setiap selesai pembelajaran sebelum guru keluar kelas mereka akan menyalimi gurunya sebagai bentuk itu adalah nilai kebajikan yang universal kan gitu ya. Diharapkan nanti seperti yang sudah kita buat ada senyum, salam, sapa dan lagi dua yaitu sopan santun. Ya, di kelas saya udah selalu mengingatkan ya bahwa kita harus mengawali kegiatan dengan berdoa, menghargai orang yang berbicara di depan. Ya. Menghargai orang yang berbicara di depan, ya, setiap bertemu dengan orang itu biasakan saya salam, senyum, sapa dan jangan lupa juga sopan santun. Karena mau sepintar apapun orang, ya, kalau attitude masalah sopan santun itu tidak ada berarti nol.
Itu yang sering saya kasih tahu ke guru-guru. Terima kasih banyak, Guru Rida. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak kami terkait budaya positif apa yang sudah kami, terusnya saya calon guru penggerak ini, di mana sama mereka. Yang pertama, di setiap pembelajaran dimulai dengan doa, di akhir pembelajaran anak-anak saling begitu pulang. Terus budaya positif mana yang lainnya? Yang pertama, setelah saya mempelajari modul di program guru penggerak ini, saya mulai berusaha menerapkan posisi kontrol saya dari pemantau menjadi manajer. Di mana kita tahu bahwa sebelumnya saya mungkin sering marah pada anak-anak ketika dia terlambat ataupun tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, di sini setelah saya mempelajari modul di guru penggerak ini, saya berusaha memahami anak itu, menggali informasi apa belum mengerjakan tugasnya, sehingga dapat saya katakan saya lebih bersabar dalam menghadapi anak-anak yang kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, itu mungkin baru kami di guru penggerak baru belajar, dan dari situ saya mulai belajar diri ya, bagaimana menerapkan apa yang menjadi pembelajaran kita di guru penggerak terkait dengan segitiga restitusi. Pemahaman itu akan kami lanjutkan ke depannya. Mudah-mudahan kami di guru penggerak, calon guru penggerak menjadi guru penggerak, dilancenya jadi guru penggerak dan mengimplementasikan dalam anak didik saya ke depannya. Itu yang saya rasakan terkait dengan budaya positif. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih waktunya Ibu Moderator. Mohon izin Ibu Ketua Forum, dari pemaparan tadi begitu banyak pemahaman yang baru yang kami dapatkan. Nah, ini mungkin bisa kami refleksikan nanti di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Begitu. Nah, terkait budaya positif, seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau tidak salah, yang namanya budaya kan harus terus-menerus dilakukan, kan seperti itu. Terkait dengan ikon sekolah kita, ini sementara ada 3S-nya. Sini salah sampahnya, sedikit mungkin itu salah satu yang positif. Tetapi di dalam pelaksanaannya tentunya kita real saja itu belum maksimal. Yang lanjutkan terkait 3S yang menjadi ikon sekolah kita, apalagi kemarin ada duta grooming ya, mungkin dalam pelaksanaan atau apa faktanya di lapangan belum bisa kita laksanakan secara maksimal. Ya, mungkin ada terobosan baru dari Ibu Ketua terkait dengan 3S tersebut. Mungkin apa yang nanti bisa dilaksanakan untuk meningkatkan ikon sekolah kita tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan keyakinan dan peraturan. Kalau menurut yang sendiri, ya tadi sudah dipaparkan, keyakinan itu datang dari dalam, ya peraturan itu dari luar, kan itu ya. Kalau sudah ada keyakinan, tentunya tidak dibutuhkan peraturan, kan gitu ya. Itu seharusnya. Contohnya, dapat yang contohkan kita sebagai umat beragama, contohnya kita agama Hindu, yakin dengan adanya hukum karma pada, kan gitu ya. Kalau kita lihat dari hukum ya, tata hukum,
Tetapi lama-kelamaan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap keyakinan itu, maka timbullah suatu peraturan. Nah, artinya di sini keyakinan ini menduduki suatu hal yang boleh dikatakan yang lebih baik seperti itu. Kalau kita sudah yakin, kenapa harus ada aturan? Kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah terkait keyakinan kelas, mungkin ini Bapak Ibu guru sudah melaksanakan dalam kelas. Ini termasuk budaya positif juga. Dari Bapak Ibu berdua terkait keyakinan kelas, bila mana keyakinan kelas itu dirubah atau direvisi, apakah itu berkala atau bagaimana? Terkait keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas itu berlaku selamanya yang kita buat ya, atau ada periodenya, atau barangkali bila mana keyakinan kelas itu direvisi atau disepakati lagi. Nah itu 3 hal mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Waktu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Pertanyaannya didorong 3. Gak apa-apa, dia coba Pak untuk menjawab. Jadi terkait budaya positif ya, kalau saya secara umum dulu, untuk penerapan menjadi keyakinan itu yang itu harus dimulai dari hal kecil dulu Bapak. Kita bentuk dulu dari tiap kelas membentuk keyakinan. Jadi kita di SDM di sekolah itu harus sepakat ya, bahwa kita setiap kelas, wali kelas terutama ini akan membentuk keyakinan kelas yang diyakini oleh masing-masing kelasnya, sehingga nanti ketika masing-masing kelas itu sudah meyakini dengan baik, itu implementasinya akan keluar di lingkungan sekolah, sehingga siswa itu menyadari bahwa peraturan yang dibuat itu berasal juga dari keyakinan diri siswa tersebut. Karena kalau kita lihat peraturan sekolah itu kegiatannya adalah untuk mendisiplinkan, kan seperti itu Pak. Nah nanti dikemas dalam keyakinan ya, jadi peraturan itu kaitannya dengan lingkungan yang positif sehingga nanti membudaya. Nah untuk ikon 3S senyum salam sapa, bagaimana kira-kira caranya gitu untuk memaksimalkan. Jadi mohon maaf Bapak, saya lihat Bapak Ibu ya, saya lihat ketika mendisiplinkan siswa. Nah kita lihat di sini mungkin perlu kerjasama dari beberapa guru juga untuk memantau ketika siswa itu berbaris. Jadi tidak satu orang yang memimpin, sedangkan yang di belakang itu dia berkeliaran, bergentayangan Bapak Ibu, bahkan ada yang kakinya tiduran, berselonjoran seperti piknik gitu. Padahal ada guru yang berbicara di depan dan kebetulan gurunya tidak melihat itu. Saya melihat posisi seperti itu. Mungkin ini perlu kesepakatan kita bersama. Artinya sama-sama memantau anak-anak. Terus nanti kita setiap pagi atau setiap momen apapun kita dengungkan 3S atau ikon buta, mungkin bisa dibuat Bapak Ibu, yang artinya memberikan semangat untuk siswa. Ya, 3S senyum salam sapa, bila perlu isi dah lagi 2 sopan santun, jadinya 5S misalnya. Ini kan kesepakatan nanti keyakinan itu masalah peraturan ya, artinya kalau kita di SMK, menurut kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam menuntun murid Bapak Ibu, tapi terlepas dari itu ada posisi faktor-faktor yang lain. Artinya yang pertama pasti berasal dari keluarga juga. Tingkah laku peserta didik kita kan bukan berarti kita yang menuntun semuanya ya. Kita yang membentuk semuanya itu berasal dari keluarga dan latar belakang yang berbeda. Kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana membuat anak-anak didik itu meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Bisa dengan yang saya bilang tadi, setiap pagi misalnya didengungkan, setiap kegiatan misalnya, dan apabila setiap kelas itu ada keyakinan kelas masing-masing. Di awal semester terutama ini, Bapak Ibu di sekolah Lamatian sempat dijadikan program. Jadi dalam mengawali kegiatan pembelajaran di semester baru itu, wali kelas wajib membuat keyakinan kelasnya.
mengajak anak-anak membuat kelas atau rumah impian mereka, sehingga kalau udah meyakini berarti kan anak itu mau, itu udah muncul dalam dirinya sendiri gitu. Yang nanti itu diharapkan nanti membudaya sampai keluar akhirnya lingkungan sekolah maupun lingkungan bermasyarakat. Terus yang ketiga, keyakinan kelas bila mana ini berubah berkala atau bisa ditetapkan secara terus-menerus. Nah ini kita lihat disesuaikan dengan kondisi Bapak. Kalau menurut saya, ya sesuai dengan kondisi, kebutuhan seperti itu. Karena kan yang abadi itu adalah perubahan. Menurut saya, sama juga dalam transformasi pendidikan kita pun perlu yang namanya perubahan. Nanti tidak menutup kemungkinan untuk keyakinan kelas itu bisa dirubah, karena kan mungkin walinya berbeda atau apa yang sebelumnya belum maksimal mungkin di kelas sebelumnya, di kelas selanjutnya dia ingin memaksimalkan keyakinan kelas yang bagaimana. Mungkin seperti itu pendapat yang Pak. Terima kasih Bu. Sama Bu. Terima kasih Bu. Iya. Baik, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin yang sedikit menambahkan terkait dengan budaya positif. Ya, memang budaya positif itu tidak bisa hanya dipelopori oleh 1-2 orang guru saja. Yang apresiasi teman-teman yang ikut program CGP. Jadi kita nanti bersama-sama menggerakkan stakeholder yang ada di sekolah untuk mendukung kegiatan budaya positif tersebut. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Eka tadi, itu lebih penting ke pengawasan ya. Terus terang saja, dengan kondisi sekolah kita seperti ini, dengan jumlah siswa yang banyak, posisi kita sebagai seorang manajerial itu cukup susah untuk diterapkan. Paling tidak bisalah kita sebagai seorang pemantau. Tetapi untuk beberapa siswa ya, bisa juga yang efektif itu adalah sebagai seorang penghukum. Jadi kita harus tahu karakter siswa itu sendiri. Apalagi siswa kita itu banyak sekali. Terus terang saja, pengawasan itu tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang guru saja. Kita perlu bekerja bersama-sama. Sama kayak kemarin ketika ada kegiatan kerja bakti, itu saya mengawasi 5 kelas sendirian. Ya, kau murid badao, sini guys, layak acara layanan. Jadi seperti itu. Tidak bisa hanya 1 orang saja. Semua harus bekerja sama. Mungkin ini akan lebih ditekankan kembali pada saat rapat pembagian tugas. Ini juga merupakan PR kami. Bagaimana kita mengefektifkan supaya budaya positif tersebut bisa berjalan dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir di Kombel pada hari ini. Marilah kita bersama-sama, sebelum mulai melaksanakan proses pembelajaran, satu hal saja, lihatlah kondisi ruangan kelas terlebih dahulu. Dari segi apa? Dari segi kebersihannya, di dalam maupun di luar kelas. Jangan baru sampai masuk ke kelas langsung dok mengajar, jangan. Kondisikan. Yang pertama itu ada mengkondisikan suasana kelas agar nyaman untuk belajar. Mari kita sama-sama mulai dari sekarang, ya Bu Eka, Bu Widani, juga teman-teman yang lain juga, untuk kita sukseskan bagaimana penerapan budaya positif ini bisa berlangsung dengan efektif. Wali kelas, guru piket, ini banyak PR-nya. Guru piket yang seharusnya datang lebih awal, mengawasi anak-anak, ya, tapi realitanya seperti apa? Intinya adalah kembali ke karakteristik dari individu itu sendiri, kesadaran dan tanggung jawab dari Bapak Ibu guru. Mungkin nanti kami yang di manajemen akan lebih menitik beratkan hal tersebut. Baik, sekian saja untuk waktu yang kembalikan
Baik, terima kasih untuk Bu yang sudah sini. Bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain? Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Baik, karena ya, dari kedua komponen tadi. Asik, semangat Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sampai saat ini sudah tetap standby, masih setia bersama-sama belajar gitu ya. Nah Bapak Ibu, yang sedikit urut pendapat gitu ya. Boleh sejalan, boleh tidak. Tapi ini persepsi saya pribadi. Nah kalau kita berbicara budaya positif, budaya yang diawali dari ruang sempitnya itu adalah mulai dari disiplin diri yang membudaya, maka akan menjadi budaya positif, gitu ya. Benar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, untuk menciptakan suatu budaya positif itu nggak bisa hanya kita saja, hanya 1-2 orang saja, tetapi harus ada kolaborasi dari semua pihak, baik itu guru, kepala sekolah, staf manajemen, TU, semuanya, termasuk juga siswa. Kita punya program yang sangat mewah, yang sangat wah, tapi tidak disupport oleh rekan-rekan yang lain, apalah artinya sebuah program? Itu PR kita bersama sekarang di sini ya, dengan melihat situasi kita bersama, dan Bapak Ibu juga sudah merasakan sendiri PR kita bersama nih Bapak Ibu ya. Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik itu, motivasi internal itu. Kalau kita semua sudah punya motivasi internal, motivasi intrinsik, apapun programnya, sederhana apapun programnya pasti bisa jalan. Benar nggak Bapak Ibu? Itu yang selama ini gimana ya, termasuk mungkin saya sendiri pun itu masih jauh dari kata sempurna gitu ya. Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik ini, motivasi yang muncul memang benar-benar dari dalam diri kita. Kita tuh di sini apa sih tanggung jawabnya, apa sih motivasinya gitu. Saya buat program ini, motivasi untuk saya sendiri itu apa? Itu yang memang tugas berat gitu ya, tugas berat kita bersama. Kayak tadi, 3S. Paling ada gurunya lewat, muridnya mau salam. Kenapa? Biar saya dapat penghargaan kayak tadi. Mungkin biar saya dapat nilai plus. Saya hormat sama gurunya karena mungkin mengharapkan sesuatu gitu ya. Itu masih motivasi eksternal namanya. Tapi saya hormat karena memang dia adalah guru saya. Memunculkan itu yang susah Bapak Ibu. Sama dengan kita sebagai guru, datangnya pagi, datangnya on time, ngajarnya on time. Kenapa harus on time? Biasanya nggak ditegur sama atasan. Biar absen saya nggak terlambat. Itu masih motivasi apa? Eksternal. Biar kita dapat penghargaan. Kita biar dapat sebuah imbalan. Itu masih gimana ya, motivasinya masih ibaratnya kalau ada levelnya, itu levelnya masih rendah gitu ya. Nah, itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang memang benar-benar muncul dari dalam diri kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yani tadi selaku dengan lokal kurikulum, saya juga pernah menerapkan budaya positif yang saya beri judul itu peduli kelas belajar. Itu pernah saya terapkan. Cuma mungkin karena saya selaku guru itu terbatas ngajarnya di beberapa kelas gitu ya. Kalau di kelas saya memang konsisten menerapkan. Sebelum kelas ini bersih, saya nggak mau memulai pembelajaran. Silakan anak-anak dicek dulu di rom mejanya, di
bangku-bangkunya itu kalau masih ada sampah silakan diambil, buang keluar. Kadang-kadang walaupun jam saya diambil 30 menit pembelajaran untuk nyapu, di kelasnya itu belum nyapu, saya suruh nyapu dulu. Ayo kita buat dulu kelasnya biar bersih. Atau sebelum saya nyuruh dia bersih, ayo coba anak-anak lihat dulu kelasnya gimana. Kadang-kadang anak-anak tuh belum nyapu sama sekali. Pasti saya lihat, baru saya ngomong gitu aja mereka langsung ambil sapu. Gitu ya. Itu kalau di kelas saya. Mungkin karena saya terbatas hanya ngajarnya di beberapa kelas, jadi nggak bisa seluruh kelas saya pantau. Itu ya sudah sering saya terapkan itu. Saya dulu beri nama peduli kelas belajar. Itu. Nah, terkait dengan keyakinan kelas gitu ya. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan aturan gitu? Kenapa kok harus ada keyakinan kelas? Ini bukan saya selalu benar gitu ya Bapak Ibu yang berbagi gitu. Keyakinan ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak. Itu. Jadi ada antara kesepakatan kita sebagai guru dengan siswanya. Di kelas ini selama pembelajaran 6 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan, apa sih yang mau kita sepakati anak-anak? Jadi kita buat kesepakatan kelasnya. Boleh nggak ini kita perbaharui? Sangat boleh. Bahkan saya membuat kesepakatan kelas, kalau yang sekarang namanya keyakinan kelas. Itu bahkan setiap saya masuk kelas saya tanya, ada yang masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Oh ini Bu, ini. Untuk pertemuan kita hari ini ada nggak yang mau ditambah atau dikurangi? Karena situasi atau perubahan itu selalu kekal. Pasti saya tanya begitu. Oh enggak Bu, pas. Sudah jawabannya. Oh berarti masih konsisten ya dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal. Kadang-kadang ada yang belajar, Bu gimana kalau misalnya pas pembelajaran boleh nggak kita minum itu misalnya. Ada yang menambahkan begitu. Saya tanya, nah gimana kalau ada satu orang yang meminum misalnya, anak yang lain gimana, keberatan nggak? Saya tanya gitu. Boleh Bu, kalau minum boleh, tapi kalau makan jangan. Tuh. Itu misalnya ya, nanti tambahkan lagi pertemuan berikutnya kita tanya lagi. Untuk hari ini gimana keyakinan kelasnya, mau ditambah atau dikurangi atau diperbaiki? Itu boleh. Tetapi kalau aturan itu tidak ada kesepakatan. Misalnya contoh tata tertib. Pernah nggak tata tertibnya di sini Bapak Ibu nanya ke siswanya? Anak-anak setuju nggak tata tertib kita yang nomor 1 itu apa? Misalnya hari Senin berpakaian putih abu-abu. Pernah nggak Bapak Ibu nanya? Gimana, setuju nggak kalau hari Senin itu pakai pakaian putih abu-abu? Bahkan ada dulu siswa kita ya yang sempat berontak itu, kenapa sih rambutnya harus dicukur? Kenapa harus kita bajunya seragam? Kenapa sepatunya harus seragam? Itu ada dulu yang komplain gitu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Itu. Dan sampai ya pertanyaan itu saya ajukan dulu ke narasumber dari kementerian itu. Kenapa? Ini saya punya ibaratnya apa ya, kalau nanti Bapak Ibu belajar itu ada dilema etika namanya. Itu saya tanyakan dulu sama narasumber, Ibu Deta dulu namanya, Bu Deta. Dia menulis modul di guru penggerak 1.4 tentang budaya positif. Saya tanyakan begitu, Bu ini saya ketemu dengan masalah ini di sekolah saya. Nah kira-kira bagaimana pandangan Ibu terhadap siswa saya ini? Saya tanyakan begitu. Jawabannya begini ternyata. Kalau menurut Bapak Ibu gimana tanggapannya? Ini jawabannya. Kalau siswa itu merasa nyaman dengan tidak menggunakan pakaian seragam, itu tidak masalah. Itu jawabannya. Karena tujuan pendidikan itu kan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ya. Nah, yang penting Bapak Ibu kita melihat dari berbagai sisi gitu ya. Orang itu melakukan sesuatu yang memang membuat dia merasa nyaman seperti tadi saya bilang. Nah,
itu kalau Bu Sagong disampaikan itu sudah lebih jauh lagi ya kita menganalisis. Kalau saya dulu menanyakan masalah pakaian saja. Sampai saya berargumen gini, oke, nggak masalah Pak, mungkin kalau pakaiannya tidak sesuai dengan aturan itu membuat siswa merasa bahagia atau selamat lah, sesuai dengan filosofi KHD, selama tidak mengganggu hak orang lain. Itu saya tambahkan, selama tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Itu ya menanggapi jawabannya dari Musaka. Ya boleh pakaian hitam-hitam tetapi mengganggu atau membuat orang lain merasa tidak nyaman, berarti gimana? Perlu aturan nggak? Ya harus gitu ya. Itu menurut yang Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang mau berbagi atau sharing, yang persilakan. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau sharing mengenai pengalamannya baik di kelas maupun di luar kelas. Ini sudah cukupnya Bapak Ibu ya? Sudah cukup Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih setia sampai jam 3. Iya, sampai jam 3 kurang 8 menit. Dan saya juga berterima kasih kepada dua penyaji dari CGP Angkatan 10. Baik, demikian tadi pertemuan kelompok kita hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Kami tutup acara hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Mawar SPD. Saya akan memberikan testimoni dari pemaparan materi yang diberikan oleh Ibu Eka Suartami. Dari pemaparan materi yang sudah diberikan oleh Ibu Eka, banyak sekali hal yang saya dapatkan berkaitan dengan budaya positif, terutama bagaimana caranya kita mengolah emosional saat kita menghadapi siswa yang berbagai jenis karakternya. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana segitiga restitusi itu. Baik, terima kasih. Sekian testimoni dari saya. Om Santi Santi Santi. Duta ceria, cerdas